wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, penyuluhan promosi kesehatan Dengan anggota. Hai, saya Nur Hidayat. Halo, saya Khairunisa Novikasari Suhardi. Saya Naufan Huda. Saya Yurida Anggir Keniki. Halo, saya Pia Eviana. Halo, saya Dista Suryaningrum. Nah, kali ini kita akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan dengan judul 6 POK, makanan sehat jadinya. Tapi nih ye, encang-encing nyak babe semuanya, pada bode semuanya. Kita ada pantun nih. Novi, Hari Minggu pergi ke pantai. cakep, Beli ikan sama teh. cakep. Jangan kemana-mana ya. tetap ikuti video kita. Oke. Nah, teman-teman semuanya, penyehatan makanan minuman itu sangat penting. Karena apa? Penyehatan makanan untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya penyakit akibat makanan, terutama yang disebabkan oleh mikroba. Nah, untuk itu kita harus menerapkan penyehatan makanan dengan 6 prinsip. Yang pertama, prinsip pemilihan bahan makanan. Yang kedua, prinsip penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, prinsip pengolahan makanan. Yang keempat, prinsip penyimpanan makanan. Yang kelima, prinsip pengangkutannya harus benar. Dan yang terakhir adalah prinsip penyajian makanan. Nah, semuanya itu harus dikelola dan dilakukan dengan benar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemilihan bahan makanan yang benar. Pada kesempatan yang lalu, saya udah belanja nih, gengs. Ini dia. Ini dia guys, makanan yang sudah aku beli. Nah, teman-teman, dalam pemilihan bahan makanan itu dikenal dengan 3 jenis bahan makanan. Yang pertama ada makanan segar, ada makanan yang sudah diolah pabrik, dan yang terakhir makanan yang siap santap. Makanan segar itu seperti contohnya ada sayuran. Makanan ini bisa langsung didapatkan dari petani karena makanan segar tentunya harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, yang kedua, ada makanan yang sudah diolah oleh pabrik. Jadi sudah setengah matang. Seperti ini ya teman-teman. Nah, makanan ini bisa langsung disantap, tapi dengan teknik lebih lanjut lagi. Seperti contohnya, kalau santan tentunya harus dimasak. Kalau saus, tinggal langsung dikonsumsi. Dan yang terakhir, ada makanan yang siap santap. Contohnya, ada makanan odading mang oleh. Kayak gini langsung bisa dimakan tanpa harus diolah terlebih dahulu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan makanan. Yang pertama adalah tingkat kematangannya harus sesuai. Jadi kalau pilih sayuran jangan ambil yang busuk ya. Yang kedua, ada bebas dari pencemaran fisik. Artinya kalau kita beli odading jangan sampai kita ada batunya atau kerikil kecil-kecil. Lalu yang ketiga, ada perubahan mikroba. Contohnya, di dalam santan ini kemasannya sudah menggelumbung, artinya sudah tidak layak konsumsi. Untuk selanjutnya, setelah kita dapat memilih bahan makanan yang akan kita olah, tentunya kita harus menyimpan bahan makanannya. Nah, untuk materi tentang penyimpanan bahan makanan akan disampaikan oleh rekan saya, Angger. Angger! Prinsip selanjutnya adalah penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan perlu perhatian khusus dimulai dari wadah sampai cara penyimpanan. Perlu diperhatikan hal tersebut karena untuk menghindari keracunan, terutama pada bahan makanan yang rawan busuk. Kerusakan pada bahan makanan dapat terjadi karena yang pertama, tercemar bakteri karena alam atau penyimpanan yang kurang diperhatikan. Kedua, adanya enzim dalam makanan yang diperlukan untuk proses kematangan. Biasanya sih ada dalam buah. Yang ketiga, kerusakan mekanis akibat gesekan, gerakan, tekanan, atau benturan. Ini saya akan mencontohkan penyimpanan di dalam lemari es. Yang pertama, bahan mentah harus terpisah dari bahan makanan yang siap santap, seperti yang ada di sini. Di sini adalah bahan mentah, dan yang di atas adalah bahan makanan siap santap. Yang kedua, makanan yang berbau tajam harus ditutup dalam kantong plastik yang rapat atau ditaruh di dalam toples lalu ditutup. Seperti contoh di sini.
dari 2-3 hari. Dan yang keempat, lemari tidak boleh sering dibuka ya, agar mengurangi pembusukan. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengolahan makanan yang akan disampaikan oleh Novi. Prinsip pengolahan makanan merupakan salah satu titik kritis terjadinya keracunan, maka harus diperlukan adanya hygiene dan sanitasi makanan atau istilah kerennya good manufacturing practice atau bahasa Indonesianya cara produksi makanan yang baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengolahan makanan adalah penjamah makanan, cara mengolah makanan, tempat mengolah makanan, dan perlengkapan. Faktor yang pertama dalam proses pengolahan makanan adalah penjamah makanan. Penjamah makanan harus menjaga kebersihan makanan, harus menjaga kebersihan diri, dan juga harus menjaga kesehatan. Penjamah makanan harus menggunakan penutup kepala dan menggunakan apron. Faktor yang kedua adalah cara pengolahan makanan. Untuk cara pengolahan sayur tidak boleh terlalu lama karena akan merusak kandungan gizi yang ada di dalamnya. Untuk proses pengolahan daging dan unggas harus lama dan matang sempurna agar mikrobanya mati. Faktor yang ketiga dalam proses pengolahan makanan adalah tempat. Harus menjaga kebersihan tempat seperti mengelap dinding, membersihkan meja atau membersihkan lantai. Faktor yang keempat adalah perlengkapan. Perlengkapan setelah digunakan harus dicuci dengan bersih. Untuk proses selanjutnya adalah pengangkutan makanan jadi yang akan dibawakan oleh Said Novan Huda. Nah, selanjutnya prinsip pengangkutan makanan jadi. Untuk menghindari kontaminasi makanan saat pengangkutan makanan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, wadah atau tempat makanan. Yang kedua, tenaga pengangkut. Dan yang ketiga, teknik pengangkutan makanan. Kemudian untuk menghindari kontaminasi makanan selama proses pengangkutan, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap makanan mempunyai wadah masing-masing. Kemudian isi makanan tidak penuh dikarenakan uap akan mencair yang menyebabkan makanan akan cepat basi. Kemudian yang ketiga, wadah harus utuh, kuat, tidak bocor, dan terbuat dari bahan yang tidak berkarat. Kemudian yang keempat, wadah harus tertutup, tidak terbuka. Kemudian yang kelima, suhu pada saat pengangkutan makanan harus diperhatikan. Untuk suhu makanan panas yaitu 60 derajat Celcius dan untuk makanan dingin 4 derajat Celcius. Kemudian kendaraan dalam proses pengangkutan makanan itu harus khusus, tidak untuk bahan-bahan pengangkutan yang lain. Selanjutnya prinsip penyimpanan makanan matang yang akan disampaikan oleh Via Eviana. Cara penyimpanan makanan matang. Nah, sebelumnya makanan matang itu apa sih? Jadi makanan matang itu merupakan campuran bahan lunak yang sangat disukai oleh bakteri. Nah, bakteri tumbuh dan berkembang pada makanan atau dalam suasana yang cocok untuk hidupnya. Biasanya dalam suhu tertentu bakteri akan berkembang biasa cepat dan jumlahnya bertambah. Nah, suhu seperti apa atau suasana seperti apa sih yang biasanya bakteri mudah berkembang? Nah, yang pertama itu makanan mengandung protein. Kemudian yang kedua, makanan tersebut banyak mengandung air. Yang ketiga, makanan tersebut ada pH-nya 6,8 sampai 7,5. Kemudian yang keempat itu suhunya optimal 10 sampai 60 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah cara penyimpanan makanan. Yang pertama itu wadah. Jadi setiap makanan itu ditempatkan pada wadah yang berbeda atau sesuai dengan jenisnya. Misalnya, yang satu terdapat gorengan, kemudian yang satu terdapat tongseng atau yang lainnya. Jadi, makanan tetap terpisah, tidak dijadikan satu. Kemudian yang kedua adalah wadah dengan tutup yang berventilasi seperti ini. Jadi makanan bisa mengeluarkan uap air sehingga makanan tidak cepat basi. Selain itu, tutup ini juga berfungsi sebagai makanan kita agar tidak terkontaminasi oleh vektor, serangga, atau mungkin kita punya piaraan hewan di rumah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wadah yang berbahan dari kaca atau keramik. Ini berfungsi sebagai agar makanan kita tidak cepat basi dan tahan panas. Kemudian yang terakhir, jangan lupa lemari makanan kita ditutup agar tidak ada
terkontaminasi. Nah, yang kedua adalah suhu. Untuk makanan kering atau gorengan disimpan pada suhu kamar yaitu 25-30 derajat Celcius. Untuk makanan basah seperti sup, sayur itu harus segera disajikan dengan suhu lebih dari 60. Kemudian untuk sayur yang masih lama disajikan itu disimpan pada suhu kurang dari 10 derajat agar supaya makanan tidak cepat basi, dan apabila mau dimakan atau dimasak itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penyajian makanan yang akan dibawakan oleh Desta Suryaningrum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penyajian makanan yang sudah masak. Penyajian makanan merupakan rangkaian terakhir dalam pengolahan makanan sehat sesuai dengan hygiene sanitasi makanan. Penyajian makanan yang tidak baik dan benar dapat mengurangi selera makan seseorang. Selain itu, juga dapat menyebabkan makanan terkontaminasi oleh bakteri. Berikut ini saya jelaskan beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam penyajian makanan. Yang pertama adalah prinsip wadah. Wadah yang digunakan dalam penyajian makanan harus berbeda-beda. Contohnya, wadah yang digunakan untuk penyajian nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan lain-lain itu harus berbeda-beda agar dengan tujuan makanan tidak terkontaminasi silang. Apa itu kontaminasi silang? Kontaminasi silang adalah tercampurnya bahan makanan masak dan bahan makanan mentah. Yang kedua, bila satu makanan terkontaminasi, maka makanan yang lainnya dapat diamankan. Yang ketiga, memperpanjang masa makanan yang agar tidak basi. Prinsip yang kedua itu alat bersih. Alat yang digunakan dalam penyajian makanan harus bersih. Apa itu bersih? Bersih adalah utuh, tidak rusak, dan tidak bekas pakai. Tujuannya adalah untuk mencegah masuknya bakteri dan lain-lain. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip handling. Apa itu prinsip handling? Prinsip handling adalah semua makanan atau alat masak yang digunakan dalam penyajian makanan tidak boleh terkena kontak langsung dengan anggota badan, terutama tangan dan bibir. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi dengan kuman dan bakteri. Dan tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memberi penampilan yang estetik. Nah, dengan menerapkan prinsip 6P tadi, makanan akan terjamin kualitas kesehatannya. Nah, teman-teman, itu tadi penyuluhan promosi kesehatan mengenai penyehatan dan hygiene sanitasi makanan. Ayo kita terapkan prinsip 6P, maka makanan sehat jadinya. Oke teman-teman, kita ada poll test nih. Buat teman-teman yang mau isi kuis, isi link di bawah ini ya. Ada kuis menarik dan juga ada hadiah yang super menarik. Dadah! Ayo dimakan. Oh iya.